Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 14. Habis kemarin bahas novel religi, Sani dan Ataya, kali ini kita bakal kenalan sama Ataya lagi, di judul buku yang berbeda tentunya. Yap, judul bukunya adalah Saf. Banyak yang salah baca cara pengucapan judul novel ini. Mungkin karena dibalut religi, orang berpikiran Saf yang dimaksud adalah soft salat gitu. Padahal emang dibacanya juga Saf, karena ini diambil dari nama tokoh utama perempuannya, yaitu Safira. Buat yang belum tahu, ini adalah novel ketiga aku yang agak berbeda. Jadi setelah 2 novel religi sebelumnya, aku nyoba buat bikin genre baru yang nggak selalu melulu tentang profesi kesehatan. Tapi tenang aja, kita akan coba bahas secara objektif meskipun manusia sebenarnya tidak lepas dari subjektivitasnya. Kita bahas juga nanti kurang-kurangnya apa, karena kadang buku itu kelihatan kurangnya pas sudah diterbitkan. Di Open Book Chapter 12, aku review Retrocation yang genrenya metropop. Kemarin aku review novel religi. Nah, novel ini mengusung genre keduanya. Bukunya lumayan tebal. Sejauh ini kalau aku nulis novel memang belum pernah ada yang tipis sih. Ini ada 420 halaman. Kalau nggak salah, dulu waktu diskusi sama editor, tebelnya bahkan nyampe sekitar 500 halaman, 490-an lah. Dan 420 ini hasil potong sana-sini. Karena aku ngerasa nggak ada yang bisa dikurangi lagi, akhirnya editor ngasih solusi buat ngecilin ukuran hurufnya dan merubah ukuran layout bukunya. Makanya ukuran bukunya lebih besar dari kebanyakan buku pada umumnya, ini sekitar 14 x 20,5 cm. Diterbitkan oleh Galaxy Media di tahun 2021, tahun lalu, covernya paduan warna coklat dan krem yang nanti bakal aku bahas lebih lanjut di kekurangan. Sinopsis singkat, tokoh utama di buku ini bernama Safira Fakhira. Kenapa namanya dipakai judul? Karena seluruh isi buku ini itu menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Safira. Safira ini perempuan lulusan D3 Administrasi Perkantoran. Dia juga punya kakak laki-laki yang lagi kuliah S2 dan dia tinggal juga sama ayahnya. Jadi Safira ini udah gak punya ibu, seorang piatu dari kecil. Dia memutuskan untuk bekerja karena finansial keluarganya gak cukup untuk membiayai 2 orang sekaligus, dia sama kakaknya. Akhirnya dia ngalah dengan opsi nanti kakaknya yang kerja dan dia yang kuliah. Ayahnya ini, sebelum sesuatu yang besar terjadi, dulu dia sarjana juga. Cuma karena pekerjaannya menuntut untuk memiliki fisik yang sempurna, sementara ayahnya ini kondisinya pincang, jalannya nggak seimbang, akhirnya dia bekerja jadi pegawai ekspedisi, kang paket lah ya. Di tengah sulitnya menjadi perempuan yang tumbuh tanpa asuhan seorang ibu di kota besar, Safira ini sangat dijaga ketat oleh ayah dan kakaknya. Dia berhasil tumbuh dewasa, menjadi perempuan yang berprinsip, solehah lah, taat agama, menjadi wanita karir yang taat syariat. Hidupnya tuh baik-baik aja. Selain kerja jadi salah satu staf di perusahaan properti, dia juga aktif ikut kegiatan-kegiatan sosial. Sampai dia juga menemukan tambatan hatinya di kegiatan sosial itu. Dia kagum sama foundernya, namanya Muhammad Rafif Al-Farazel, dipanggil Afif. Nah, buat teman-teman yang baca di Wattpad mungkin tahu kalau namanya itu di Wattpad adalah Rafif Abrisham. Ini jadi salah satu kekurangan juga karena bagi yang udah baca di Wattpad duluan, katanya agak kagok rasanya waktu namanya berubah. Intinya Rafif ini laki-laki yang soleh tak tertolong lah. Pernah ada penelitian nih bahwa perempuan yang dibesarkan oleh ayah yang baik itu akan agak kesulitan menemukan pasangan yang cocok untuknya. Karena standar laki-laki yang dia cari itu sesuai dengan kriteria yang ada pada ayahnya. Dan Rafif ini berhasil memenuhi standar tersebut. Dia nggak merokok, dia nggak berkata kasar, dia perhatian, baik ke semua orang, hingga Safira ini kadang sering salah paham dengan perlakuannya. Sampai suatu hari, tiba-tiba di tempat kerjanya, Safira ini dipanggil ke ruang manajer. Padahal selama dia kerja di Nata Adiatama, tempat kerjanya itu, dia nggak pernah ketemu dengan manajernya. Saking luas dan gedenya itu perusahaan. Panik dong dikiranya ada kerjaannya yang salah. Manajernya itu laki-laki bernama Ataya Khalil Adnan Adiatama. Bener, namanya sama banget kayak perusahaannya. Jadi perusahaannya namanya Nata Adiatama, sementara Ataya, nama lengkapnya adalah Ataya Khalil Adnan Adiatama. Ataya ini bekerja sebagai manajer perencanaan di perusahaan milik papanya sendiri. Tapi nggak ada nepotisme di sini. Jadi Ataya pun kerja di tempat itu dengan cara
masukin lamaran dulu, interview dulu, dan lain-lain. Sampai dia akhirnya bisa jadi manajer perencanaan. Sebenarnya, sekretaris Ataya ini adalah orang pertama yang sering banget ketemu dengan Safira. Lebih tepatnya ketemunya di dalam lift. Dia juga yang merekomendasikan Safira untuk menggantikan posisinya menjadi sekretaris plan manager selama 3 bulan karena sekretarisnya ini bakalan cuti melahirkan. Jadi sekretaris plan manager itu sama sekali nggak terbayang oleh Safira. Mimpi naik jabatan aja nggak pernah dan nggak ingin gitu. Dia enjoy banget sama hidupnya yang sekarang. Sementara Ata ini agak berkebalikan dengan kepribadiannya Safira. Ata ini tipe yang ekstrovert yang gampang ngobrol sama orang, humble. Sementara Safira ini tipe yang menjawab seperlunya. Dia nggak banyak ngomong, tapi pikirnya rame gitu. Ataya yang hidupnya terlalu bebas, sementara Safira yang hidupnya memang memegang prinsip-prinsip baik gitu. Ataya yang sangat amat memperhatikan penampilan, Safira yang suka penampilan minimalis dan sederhana. Ataya yang banyak dekat dengan perempuan, dan Safira yang mati-matian berusaha menghindar dari laki-laki. Ibarat siang dan malam, jomplang banget nih orang. Awalnya, karena Safira ini nggak yakin bisa jadi sekretaris, meskipun cuma 3 bulan, dia nolak dan lebih milih tetap kerja di divisinya sekalipun kontraknya selesai 2 bulan lagi. Karena kayaknya kalau jadi sekretaris, dia bakalan banyak berduaan dengan Ataya. Banyak perjalanan dinas, banyak meeting, yang membuat mereka harus berduaan dan itu bertentangan dengan prinsipnya Safira. Tapi anehnya, Ataya malah menyetujui semua syarat yang diajukan Safira. Mulai dari nggak perlu menemani dia perjalanan dinas keluar kota atau keluar negeri, ruang sekretaris yang dipisah, nggak bertelepon kecuali urusan pekerjaan, sampai pergi ke tempat meeting masing-masing, bayangin. Di sini gelagat Ata ini udah kelihatan beda sebenarnya, dan ternyata alasan dibalik semua itu karena Safira ini memiliki donor kornea mata dari almarhum ibunya Ataya. Pokoknya keluarga Ata ini konfliknya lumayan rumit, sampai Ataya ini benci banget sama keluarganya sendiri. Dan sebenarnya nggak mau jadi bagian dari keluarga Adiatama. Pokoknya nanti mereka berdua itu jadi bakal dekat di kondisi dimana Ataya ini udah punya tunangan dan Safira udah dilamar sama Rafif. Tapi yang suka dan menyadari duluan perasaannya duluan tuh Ataya, sampai perlakuannya tuh beda banget. Sementara Safira lebih menerjemahkan tindakan Ataya sebagai sikap baik seorang atasan. Kelanjutannya gimana? Silakan baca novelnya. Kita bahas dari segi kelebihannya. Sejujurnya aku nggak tahu kelebihan dari buku ini tuh apa. Sekalipun ada bahasa Inggrisnya ala Jaksel gitu, aku yakin banyak yang ngaco. Detail pekerjaan juga nggak detail amat. Dan aku rasa kalau anak administrasi perkantoran atau orang properti yang baca ini banyak yang bakal ngetawain sih. Ngerasa nggak menemukan kelebihan aja dari buku ini selain dari temanya yang metropop dan religi. Mungkin yang aku sukai dari buku ini adalah kepribadian Safira yang unik dan elegan banget. Kayak dia itu tipe INFJA, nggak suka ditelepon dan melankolis gitu, keras kepala dan serba sempurna, tapi dia bertanggung jawab banget sama pekerjaannya. Sedikit bicara tapi riuh pikirannya. Terus kan ada 2 tipe orang di dunia ini. Yang satu terpengaruh oleh lingkungan dan yang kedua adalah orang yang memberikan pengaruh kepada lingkungan. Dan Safira ini adalah orang yang kedua. Dia bisa tetap menjaga prinsipnya, dia tetap bisa menjadi dirinya di tengah lingkungan yang membuatnya susah untuk tetap menjaga prinsip tersebut. Kekurangannya banyak banget. Kesalahan pengetikannya di mana-mana. Ini siapa sih penulisnya? By the way, ini kesalahan penulisannya aku catat buat nanti aku kabarin ke penerbit, siapa tahu bisa diperbaiki kalau mau cetak ulang. Entah karena dapetnya yang versi dummy atau gimana, sampai kesalahan pengetikannya sebanyak ini, dan ini agak mengganggu sih, karena ada yang malah satu kata kurang hurufnya, atau bahkan memang salah penulisannya. Di beberapa bahasa Inggris yang dipakai pun ada yang salah, kayak harusnya he jadi she, grammarnya yang salah, dan lain sebagainya. Kekurangan selanjutnya, jujur maaf banget, aku kurang suka sama covernya. Gila, aku nggak suka sama cover buku aku sendiri. Kurang masuk sama cerita dan kurang menggambarkan isinya. Safira yang suka hal-hal minimalis dan estetik gitu, kurang tergambar dari cover ini. Ini pun hasil revisi dari aku pribadi warnanya, karena dulu tuh asalnya pilihan backgroundnya itu hitam. Terus hurufnya berwarna merah, udah kayak cover buku horor. Ada juga yang background-nya itu perkotaan, tapi warnanya terlalu rame. Jadi coklat krem ini agak mending setelah direvisi. Ukuran hurufnya terbilang sedang buat aku, jadi kecil banget enggak, tapi
fontnya gede juga enggak gitu. Oh iya, ada yang mau aku ralat juga dari buku ini karena aku baru tahu hukumnya, yaitu soal menyembunyikan lamaran. Jadi ternyata hadisnya itu adalah umumkanlah pernikahan, nggak ada lanjutan dan sembunyikanlah lamaran. Jadi kalau soal menyembunyikan lamaran, itu kembali ke orangnya masing-masing. Mau diumumkan silakan, mau disembunyikan juga silakan. Nggak termasuk ke dalam sunnah Nabi. Ini sependek pengetahuan aku, jadi mohon maaf banget soal ini. Mungkin itu aja review dari aku, semoga ada kebaikan dari buku ini yang bisa teman-teman ambil. Di online, harga bukunya sekitar 70.000 sekian, bisa dibeli di Shopee-nya Galaxy Media langsung, atau beli di toko Indo. Nanti aku cantumkan linknya di description box, atau mau beli di Gramedia langsung juga boleh. See you soon and fi amanillah.